Halo sahabat jiwaku, selamat datang di Bisikan Semesta. Kali ini kita general reading ya. Temanya, bagaimana perasaan dia ke kamu saat ini. Seperti biasa, aku akan ambil 5 kartu. Kartunya ada Nine of Wands, Ace of Cups, Ten of Cups, Knight of Wands, dan di bottom of the deck-nya ada Six of Wands. Kita mulai dari kartu pertama. Kartunya adalah Nine of Wands. Di kartu ini terlihat seseorang yang lelah tapi masih bertahan. Perasaannya ke kamu tidak ringan. Ada luka masa lalu, pengalaman yang membuat dia waspada, hati-hati, seolah dia berkata, "Aku capek, tapi aku belum mau menyerah." Ini menandakan bahwa dia menahan diri, bukan karena tidak merasa, tapi karena takut terluka lagi atau salah langkah. Kemudian di kartu kedua ada Ace of Cups. Ini kartu perasaan murni. Ada rasa suka, cinta, atau ketertarikan emosional yang tulus. Perasaannya ke kamu datang dari hati, bukan sekedar nafsu atau pelarian. Ini juga bisa berarti kamu membangkitkan kembali perasaan yang lama mati di dalam dirinya. Kemudian ada kartu Ten of Cups. Ini kartu kebahagiaan emosional, rasa rumah dan kedamaian. Artinya bersamamu dia membayangkan bahagia. Ada bayangan kebersamaan, kehangatan, dan rasa ini yang aku cari. Ini kartu yang sangat kuat untuk perasaan. Dia melihat kamu sebagai sosok yang bisa membuat hatinya tenang. Kemudian ada kartu Knight of Wands. Namun disinilah konfliknya. Knight of Wands adalah api yang menyala cepat, impulsif, penuh gairah, tapi tidak selalu konsisten. Artinya dia tertarik kuat. Ada dorongan ingin mendekat, ingin bergerak, tapi juga ada sifat maju mundur, ragu, atau sulit stabil. Ini menunjukkan dia ingin, tetapi belum sepenuhnya matang secara emosional untuk menahan api itu menjadi komitmen yang tenang. Dan di bottom of the deck ada Six of Wands. Ini energi tersembunyi. Dia bangga padamu. Kamu menaikkan harga diri, membuat dia merasa dilihat, merasa berhasil, merasa diakui. Bisa juga berarti dia ingin diakui bersama kamu, ingin menang di hadapan orang lain, atau merasa kamu adalah sosok yang layak untuk diperjuangkan. Kesimpulan dari energi perasaannya adalah perasaannya padamu nyata dan hangat. Ada cinta, ada rasa sayang yang ditunjukkan dengan kartu Ace dan Ten of Cups. Tapi dia terluka dan berjaga-jaga. Dilambangkan dengan kartu Nine of Wands.
Kemudian ada gairah dan dorongan kuat namun belum stabil. Kartunya Knight of Wands. Diam-diam dia bangga dan mengagumimu. Kartunya Six of Wands. Masalahnya itu bukan pada perasaannya, tapi masalahnya ada pada kemampuan dia mengelola perasaan itu dengan dewasa dan konsisten. Ini pesan untukmu. Energi kartu ini seperti berkata, dia merasa, tapi belum tentu siap. Dan kamu dengan hati yang sudah banyak belajar mencintai diri sendiri, tidak perlu mengejar api yang belum tahu caranya tinggal. Sebenarnya apa sih yang menahannya untuk melangkah? Energi utamanya bukan karena tidak cinta, tetapi karena takut kehilangan kendali dan takut gagal lagi. Dari energi kartu sebelumnya, Nine of Wands dan Knight of Wands, penahannya adalah yang pertama, luka lama yang belum benar-benar sembuh. Dia sudah pernah berjuang, pernah berharap, dan kemungkinan besar pernah kecewa. Bukan luka kecil, tapi ini luka yang membuat dia berkata dalam hati, kalau aku buka hati lagi, aku sanggup nggak menanggung resikonya? Kemudian yang kedua adalah konflik antara hati dan kebiasaan lama. Kartu Ace dan Ten of Cups menunjukkan hati ingin menetap. Tapi Knight of Wands menunjukkan jiwa yang terbiasa bebas, spontan, dan lari saat emosinya terlalu dalam. Ada ketakutan seperti, kalau aku serius, aku harus berubah. Kalau aku memilih dia, aku harus konsisten. Dan itu menakutkan baginya. Yang ketiga ada ego dan harga diri. Kartunya Six of Wands. Dia ingin datang dalam kondisi menang, siap, mapan secara emosional. Bukan datang setengah-setengah. Masalahnya, dia menunggu versi dirinya yang siap, padahal versi itu belum dia bangun. Jadi, yang menahannya adalah dirinya sendiri, bukan kamu. Sekarang, sikap apa yang terbaik untukmu dalam menghadapi energi ini? Ini bagian paling penting untuk menjaga hatimu. Pertama, kamu tetap hangat, tapi jangan mengejar. Energi Ace dan Ten of Cups tidak perlu dikejar. Karena kalau perasaan itu nyata, dia akan mencari jalannya sendiri. Sikapmu tetap ramah, tulus, tapi tidak menunggu dalam diam penuh harap. Yang kedua, jangan jadi penyembuh lukanya. Kartu Nine of Wands sering menarik sosok yang kuat seperti kamu untuk menguatkan. Ingat ya, kamu partner, bukan tempat rehabilitasi emosional. Kalau kamu yang terus menenangkan, memahami, menunggu, lama-lama kamu akan lelah sendiri. Kemudian yang ketiga, biarkan dia membuktikan dengan tindakannya. Kartu Knight of Wands itu pandai dengan kata, rasa, dan momen. Sikap terbaikmu adalah percaya pada konsistensi,
bukan intensitas sesaat. Kalau dia datang, pergi, terus datang lagi, itu tanda dia belum siap, bukan sedang proses. Yang keempat, fokus ke hidupmu yang sudah utuh. Dan ini kuat sekali energinya untukmu. Kamu tidak kekurangan cinta. Kamu hanya perlu tidak menyia-nyiakan dirimu sendiri. Saat kamu tetap hidup, berkarya, berjalan di alam, atau melakukan hobi-hobi kamu, dan kamu bertumbuh, dia akan melihatmu sebagai cahaya, bukan tempat bergantung. Inti pesan semesta untukmu, perasaannya ada, tapi kesiapan adalah pilihan, dan kamu pantas dipilih tanpa ragu. Sekarang arah hubungan ini ke depannya bagaimana? Energi besarnya, hubungan ini bukan tentang akhir bahagia bersama dalam waktu yang dekat, tetapi tentang fase sadar, jeda, dan kejelasan batin. Arah energinya ada tarik ulur yang masih terasa, hubungan cenderung berjalan tidak lurus seperti dua orang yang saling melihat tapi belum sejajar langkahnya. Bukan karena tidak cinta, tapi karena waktu dan kesiapan tidak sinkron. Yang kemungkinan terjadi, dia masih akan hadir sesekali, baik secara energi atau nyata. Ada momen kedekatan, lalu jarak lagi, sampai satu titik kamu lelah dan memilih tenang. Semesta menunjukkan kamu akan sampai pada fase aku paham dan aku memilih diriku. Ini bukan pahit, tapi dewasa. Sekarang apa pelajaran jiwa yang semesta ingin kamu ambil dari koneksi ini? Ini pelajaran yang sangat dalam. Pertama, kamu belajar tidak mengikatkan makna diri dari perasaan orang lain. Koneksi ini hadir untuk mengingatkan kamu berharga, dicintai, dan utuh, bahkan tanpa dipilih. Kamu tahu bahwa tidak semua cinta harus dimiliki untuk menjadi nyata. Yang kedua adalah belajar mencintai tanpa mengorbankan harga diri. Dulu mungkin kamu kuat karena bertahan. Sekarang kekuatanmu adalah berani berhenti saat hatimu mulai lelah. Ini upgrade jiwa. Yang ketiga, belajar membedakan koneksi jiwa dan komitmen nyata. Ada koneksi yang membangunkan, bukan untuk dimiliki. Ada perasaan yang datang untuk menyadarkan, bukan menetap. Dan ini salah satunya. Kartu ini seperti berbisik, kamu tidak salah mencintai, kamu hanya sedang naik kelas. Orang yang sefrekuensi denganmu tidak akan membuatmu menunggu dalam diam. Dia akan datang dengan tenang, jelas, dan hadir sepenuhnya. Sekarang aku akan ambil satu kartu pesan semesta khusus untukmu hari ini. Kartu yang aku dapat adalah Ten of Swords. Kartu ini memang kartu yang pedih, tapi izinkan aku membacanya dengan sudut pandang penyembuhan, bukan luka semata. Kartu Ten of Swords adalah kartu yang menggambarkan akhir dari rasa sakit, bukan hukuman. Gambarnya memang tentang titik terendah.
Ada lelah, dikhianati harapan, terlalu lama menahan, dan terlalu sering mengerti tanpa dimengerti. Tapi perhatikan satu hal penting yang sering kita lupa. Tusukannya sudah berhenti. Tidak ada pedang baru yang datang. Artinya ini adalah akhir dari penderitaan mental dan emosional, bukan awal dari luka baru. Ten of Swords muncul bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu sudah terlalu kuat, terlalu lama. Semesta sedang berkata, "Cukup ya, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Kamu tidak perlu menunggu, berharap, atau menahan sakit ini lebih lama." Ini kartu pelepasan paksa yang penuh kasih. Kemudian tentang hubungan itu, Ten of Swords menegaskan, perjuangan sepihak harus selesai. Harapan yang tidak dijaga bersama harus dilepas. Pola lama seperti berharap, kecewa, memahami, bertahan, harus berakhir sampai di sini. Bukan karena kamu kalah, tetapi karena jiwamu memilih untuk hidup. Kemudian cahaya setelah Ten of Swords. Dalam tarot, setelah Ten of Swords selalu ada S. Fajar di kejauhan itu nyata. Maknanya, setelah ini hatimu akan lebih jujur, lebih tenang, lebih selektif, dan tidak mudah terluka oleh energi setengah-setengah. Sahabat jiwaku, kartu ini tidak datang untuk membuatmu menangis, tapi untuk mengizinkanmu berhenti menahan air mata. Kamu tidak kehilangan dia. Kamu sedang mengembalikan dirimu sendiri. Sekarang aku akan ambil satu kartu dengan tema energi baru apa yang akan datang setelah ini. Kartunya adalah Knight of Wands. Ini adalah energi hidup yang kembali bergerak. Setelah fase lelah, runtuh, aku nggak mau berharap lagi, muncullah Knight of Wands sebagai pesan. Sekarang giliran kamu hidup kembali. Makna terdalamnya untukmu. Pertama, api dalam dirimu menyala kembali. Bukan untuk orang lain, tapi untuk keinginanmu sendiri, langkah spontanmu, tawa yang lama tertahan, dan dorongan ayo jalan, ayo bikin, ayo hidup. Pokoknya melakukan apapun yang kamu suka. Yang kedua adalah energi kebebasan dan keberanian. Knight of Wands tidak menunggu kepastian. Dia bergerak karena panggilan jiwa. Pesannya, jangan menunggu hatimu sembuh total baru melangkah. Bergeraklah, maka sembuh itu menyusul. Yang ketiga tentang cinta. Ini penting. Knight of Wands bukan janji komitmen, tapi dia adalah rasa tertarik yang menyenangkan, percikan baru, dan senyum yang muncul secara tiba-tiba. Bisa berupa orang baru atau kamu yang baru. Dan kali ini tanpa beban luka lama. Kenapa kartu ini indah setelah Ten of Swords? Karena urutannya berkata, kamu sudah mati rasa cukup lama. Sekarang hidupmu dipanggil kembali. Knight of Wands adalah nafas pertama setelah badai. Sekarang aku akan ambil satu kartu lagi dengan pertanyaan,
Apa yang harus aku jaga agar tidak mengulang luka lama? Kartunya adalah Page of Cups. Setelah Ten of Swords, luka selesai. Knight of Wands, hidup bergerak lagi. Page of Cups, hati belajar mencintai dengan cara baru. Ini upgrade jiwa, bukan pengulangan luka. Makna terdalam Page of Cups untukmu. Pertama, jaga hatimu tetap lembut tapi sadar. Page of Cups bukan naif. Dia jujur pada perasaannya, tapi tidak menyerahkan diri sembarangan. Pesannya, kamu boleh berharap, tapi jangan menggantungkan hidup pada harapan itu. Yang kedua, izinkan rasa datang tanpa harus jadi cerita besar. Page of Cups menikmati rasa apa adanya, seperti obrolan kecil, perhatian sederhana, senyum yang ringan. Pokoknya tidak semua rasa harus jadi komitmen. Tidak semua koneksi harus diperjuangkan sampai berdarah. Yang ketiga, ada cinta baru yang dimulai dari dirimu sendiri. Page of Cups sering muncul saat seseorang berdamai dengan luka, memaafkan diri sendiri, dan belajar berkata, "Aku juga layak untuk disayangi." Ini sangat self-love. Dan pesan semesta untukmu, kali ini cintamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Biarkan rasa tumbuh perlahan. Yang benar tidak akan membuatmu takut kehilangan dirimu. Sekarang, tarik nafas perlahan dan ucapkan afirmasi ini. Aku mengizinkan yang menyakitkan berakhir. Aku tidak lagi menghidupi luka yang sudah selesai. Aku memilih bergerak maju dengan jiwaku yang bebas. Aku percaya pada dorongan hidup yang membawaku kembali pada diriku sendiri. Aku membuka hatiku dengan lembut dan sadar. Aku boleh merasa tanpa harus kehilangan diriku. Aku aman, aku cukup, dan aku pantas dicintai dengan cara yang tenang dan jujur. Sahabat jiwaku, tidak semua yang menyakitkan datang untuk tinggal. Beberapa datang hanya untuk mengajarkan kita cara pulang ke diri sendiri. Jika hari ini hatimu merasa lebih ringan, jika ada senyum kecil yang muncul tanpa alasan, itu tandanya jiwamu sedang sembuh. Simpan cerita ini di hatimu bukan sebagai kenangan luka, tetapi sebagai bukti bahwa kamu pernah kuat dan sekarang boleh lembut. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini. Jaga hatimu dengan kasih dan kesadaran. Sampai jumpa di bisikan semesta berikutnya.